Loh, kenapa ada yang risih warga merekam JIS? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada lagi cerita menarik dari JIS. Ini terkait dengan salah satu warga yang merekam JIS dari luar. Dari media sosial beredar video yang menampilkan seorang petugas melarang warga merekam suasana JIS dari luar. Masih belum diketahui alasan larangan merekam stadion itu. Mas, kamu dari tadi ngeliput ya? Nggak boleh, nanti saya yang kena. Nih abang ngomong aja sama komandan saya deh, kata petugas dalam video tersebut. Seorang warga terlihat protes dan bertanya kenapa tidak boleh ambil gambar. Dia mengaku hanya seorang warga biasa yang mau mengabadikan stadion melalui ponsel. Ini saya cuma diakses luar. Saya nggak bilang dari media, saya ini masyarakat biasa. Itu ada orang di sana pada main HP rekam-rekam. Kenapa nggak dimasalahin? Kata pria itu sambil menelpon. Selanjutnya petugas itu bertanya lagi apakah pria tersebut berasal dari media. Sama saja dong pak, sama yang lain. Saya masyarakat biasa ini, area publik kecuali saya ke dalam, kata pria itu. Aneh memang, padahal warga yang bersangkutan berada di luar stadion. Jadi sah-sah saja merekam. Sama seperti orang merekam Monas dari kejauhan atau Menara Eiffel. Alasan paling masuk akal kenapa petugas melarang adalah karena takut ada media yang merekam, menjadikannya berita dan isu JIS tidak akan berakhir. Tampaknya mulai ada yang gerah dengan gorengan terhadap JIS. Bisa kita tebak-tebaklah siapa yang mulai panik dengan polemik JIS ini. Bukan cuma rasa malu yang harus ditanggung, tapi juga mulai ada seruan dibentuknya pansus untuk mengusut kejanggalan JIS akibat statement buruh Hapol yang menguak kejadian sebenarnya di balik pembangunan JIS. Ada yang panik JIS akan diusut, layaknya Formula E. Sama sekarang bau sebusuk apapun percuma saja disembunyikan. Kekuatan netizen plus sosial media bisa membuat isu apapun jadi masif. Percuma melarang orang merekam, tidak ada gunanya. Isu sudah berkembang mulai dari rumput, sarana dan prasarana, hingga statement buruh Hapol. Di balik kemegahan JIS, ada tangan Anies yang menjadikannya nyata. Dan kita tahu setiap perbuatan Anies, biasanya ada yang tidak beres. Di tangan Anies biasanya terkandung sesuatu yang amburadul, janggal dan banyak polemik. Ada yang mau menyembunyikan ini, tidak segampang itu deh. Makin ditutupi, makin banyak yang penasaran dan makin terbongkar semuanya. Bagaimana menurut Anda? Anas Urbaningrum pimpin PKN, AHY dan Demokrat dibikin kendor dan kedodoran. Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Demokrat sebentar lagi akan mendapatkan rivalitas yang cukup berat dari partai kembarannya, yakni Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Perlawanan yang akan dihadapi oleh partai berlambang Mercy ini tidak bisa dianggap enteng. Banyak kesamaan dan kemiripan baik dari ideologi dan juga caruk pemilihnya. PKN yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2001 tercetus oleh para pengurus senior dan petinggi Demokrat. Menjadi ancaman serius karena SDM yang dimiliki PKN mantan Demokrat yang pernah menjabat posisi strategis dan taktis, sehingga kemungkinan besar aset dan infrastruktur akan sebagian berpindah tangan ke PKN. Tentunya bumbu-bumbu politik sebagai rahasia dapur Demokrat sedikit banyak sudah dipelajari dan juga kode-kode rahasia sudah dipecahkan. Menjadi tantangan bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono harus bernyali dan bermental baja untuk dapat menghadapi dan menaklukkan ancaman dari PKN. AHY akan langsung berhadapan dengan mantan Ketua Umum Demokrat yang tentunya lebih dahulu senior secara hierarki karir politik di Demokrat. AHY saat ini sedang dihadapkan persoalan politik yang sangat rumit, yaitu proses pencalonan dirinya sebagai capres atau cawapresnya, dan juga keusilan dari Muldoko yang terus bermanuver. Konflik Muldoko dan Demokrat belum usai. Pada Jumat 16 Juni 2023, ratusan orang relawan menyambangi DPP Partai Demokrat Jakarta Pusat. Mereka tampak mengantre untuk membubuhkan cap jempol darah melawan peninjauan kembali atau PK Muldoko di Mahkamah Agung atau MA. Di internal koalisi belum ada jaminan dari koalisi partai bahwa AHY akan diberikan sinyal untuk direkomendasikan sebagai calon wakil presiden.
Artinya, portofolio politik pencapresan AHY di koalisi perubahan masih kosong atau menggantung. Sekali lagi, head-to-head ancaman itu sudah di depan mata. AHY akan segera ditantang oleh Anas Urbaningrum. Sudah menjadi kehendak kader PKN jika Anas Urbaningrum diposisikan kembali menjadi ketua umum partai. PKN akan menjadi partai baru yang diperuntukkan bersaing ketat dengan Demokrat dan partai lainnya. Disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, IGD Pasek Suardika, jika Anas Urbaningrum akan menjadi Ketua Umum Parpol tersebut dan akan diputuskan dalam Forum Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Dikatakan oleh Gede Pasek jika Munaslup rencana akan digelar pada tanggal 14 hingga 16 Juli, rencananya PKN Munaslup. Dikutip dari cnnindonesia.com pada Senin 10 Juli. Anas dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut di tingkat peninjauan kembali atau PK. Selain dihukum 8 tahun penjara, hak politik Anas juga dicabut. Ia dilarang dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara. Diberitakan jika pertanggal 10 Juli 2023 diketahui Anas telah bebas murni dari hukuman tindak pidana korupsinya. Sebelumnya dia sempat mendekam di penjara karena divonis bersalah dalam kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON Hambalang 2010-2012. Anas dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut di tingkat peninjauan kembali atau PK. Selain dihukum 8 tahun penjara, hak politik Anas juga dicabut. Ia dilarang dipilih selama 5 tahun sejak bebas dari penjara. Untuk jabatan sebagai Ketua Umum Partai, Anas Urbaningrum tidak bisa digugat oleh aturan dan ketentuan hukuman sebelumnya yang mengatur tentang keterlibatan di politik. Yang tidak bisa dilakukan oleh Anas adalah menduduki jabatan politik sebagai anggota DPR. Berdasarkan ketentuan norma pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu, perlu diselaraskan dengan memberlakukan pula masa menunggu jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara yang berdasar pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Bagaimana menurut Anda?